Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast SOS, Sobat Obrolan Sosiologi. Oke, pada episode kedua kali ini kita masih sama ya, sebagai host aku Syafitri Putih Hayatun dari angkatan 2023. Dan saya sendiri Nabila Indika Khairunisa dari angkatan 2023. Dan menghadirkan dua narasumber keren kita dari sosiologi juga. Tepuk tangan dong buat kita semua. Boleh kakak di depannya aku perkenalan? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Heria Natasha, biasa dipanggil Tasya. Aku dari sosiologi angkatan 22. Ya. Untuk abang ganteng di sebelah, anjay. Ganteng sendiri di sini ya guys ya. Saya Nanda Kurniasha Putra, sosiologi angkatan 21. Saya selaku ketua umum IMS Visip Unri. Iya. Kita kedatangan dari ketua himanya kita. Benar sekali. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada podcast kita hari ini. Baik, apa itu yang akan kita bahas hari ini, Kak Putri? Jadi podcast kita pada episode kali yang kedua ini adalah membahas tentang penyambutan mahasiswa baru. Makanya narasumber kita tuh dari ketua IMS sendiri dan ketua ketua bidang organisasi IMS 2024. Karena di sini kita akan membahas bagaimana cara kita berinteraksi sebagai mahasiswa baru dan apa aja yang perlu kita kembangkan sebagai mahasiswa yang baru memasuki universitas kita yang kita inginkan bahasanya ya. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kan sebagai Minsos ya. Minsos tuh banyak tuh pertanyaan dari adik-adik dari 2024. Kak, kapan nih PKKMB? Kak, gimana dunia kampus? Kak, gimana caranya kakak bisa meluangkan waktu buat organisasi dan kuliah sampai nilai kakak masih stabil gitu-gitu deh, Kak. Udah ada tuh banyak pertanyaan dari mereka. Nah, dari kakaknya sendiri, kakak kan semester 4 kan ya? Iya, semester 4 pasti udah banyak pengalaman organisasi. Gimana caranya akhirnya kakak bisa sampai jadi kabid sekali ini. Kan gila tuh, waktunya pasti bang beng gitu. Prosesnya pasti panjang, perlu pertimbangan yang amat luas bagi kakak. Gimana caranya biar kakak meluangkan waktu untuk organisasi dan tugas kakak di kuliah itu tidak terbengkalai dan bahasanya bisa balance satu sama lain, itu bagaimana tips dan triknya? Oke, sebelum tips and tricks ya, soal ini lebih ke time management ya, manajemen waktunya. Terkait antara organisasi maupun kuliah itu sering diperdebatkan ya. Orang bakal lebih fokus kalau kuliah aja, atau ada juga tipe kalau mahasiswa yang malahan justru lebih fokus ke organisasinya sampai meninggalkan kuliah. Betul. Nah, gimana supaya bisa balance antara organisasi dengan kuliah? Pertama itu balikan lagi ke kita di awal ya. Dari awal kita niatnya itu kuliah kan. Yeah. Berarti kita harus fokuskan ke kuliahnya. Tapi kenapa kita harus ada organisasi? Menurut aku pribadi, organisasi itu sebagai bentuk pendukung dari kuliah tersebut. Karena pada saat kita kuliah, kita gak hanya harus fokus ke pembelajaran yang ada di kelas, tapi kita juga harus tahu nih gimana penerapan dari ilmu yang kita pelajari. Nah, organisasi itu adalah bentuk wadah atau bentuk ladang lah bagi kita untuk bisa melatih soft skill kita, mempraktekkan atau mengimplementasikan apa yang kita pelajari di kelas sehingga bisa kita terapkan di organisasi. Betul. Jadi itu tuh sebagai bentuk simulasi lah ibaratnya. Apalagi nanti kita setelah kuliah ada kerja juga, ada dunia kerja. Nah, dengan adanya organisasi kita belajar bagaimana teamwork, bagaimana leadership, bagaimana kita melatih soft skill kita yang lain kayak public speaking, itu bisa kita latih di sana. Nah, terkait waktu balance gak balance-nya, pasti akan ada juga masa di mana kita berpikiran bahwasanya ini susah nih gitu, karena ribet kan, pasti akan ada bentrok juga jadwal antara perkuliahan maupun dari organisasi. Nah, kalau udah kayak gitu, itu biasanya kalau aku tuh pakai skala prioritas aku, penting mendesak. Kadang ada hal-hal yang dimana kita ngerasa ini tuh penting, tapi kita lihat lagi, ini semendesak itu kah sampai kita harus mendahulukannya, atau ini cuma sekedar penting aja tapi nggak mendesak kali gitu. Kita harus bisa membedakan hal tersebut. Kalau soal masalah waktu yang susah terbagi itu pasti bakalan susah, tapi ya balik lagi, kita harus bisa lihat skala prioritasnya. Apalagi aku pribadi kan ya, organisasi aku
nggak cuma satu kan, pasti juga rempong banget nih. Setuju. Gimana ngebaginya gitu ya? Iya, tapi ya balik lagi ke kitanya, kita harus lihat skala prioritasnya, mana yang emang di sini tuh butuh kitanya atau di sini masih bisa kita wakilkan atau serahkan ke orang lain. Tapi kita nggak boleh ngilang juga gitu. Iya. Mungkin dari Bang Nanda selaku ketua ya. Iya, selaku ketua umum organisasi mahasiswa sosiologi bagaimana? Iya. Tentang time management ya. Iya, Iya, time management. Itu balik lagi ke diri sendiri sih. Gimana cara manajemen waktunya. Itu mana yang utama, mana yang diutamakan, mana yang tanggung jawab. Memang dari awal kita tanggung jawab kuliah itu, mana yang tanggung jawab kita ambil dari diri sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya kita ikut organisasi itu ada satu yang dikorbankan, yaitu waktu istirahat kita. Sedangkan kalau kita nggak ikut organisasi, Bener banget. ya kan? Iya banget, Bang. Ini nggak ditanya kabar dulu nih, langsung tembak tanya ya. Hostnya kurang basa-basi Iya, ya. soalnya dari mukanya ketum aja ya, itu tuh udah kelihatan banget kan capeknya. Jadi nggak usah lah ditanya kabar, pasti capek. Nggak bercanda. Ketum mah semangat, coy. Harus semangat. Oke, kita tanya kabar dulu kalau gitu. Bagaimana ya? Ulang lagi dong. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana kabar ketum kita yang satu ini? Baik. Alhamdulillah. Aman tuh. Aman. Sempro bentar lagi ya tuh ya. Kalau nggak Amin. Sabtu Minggu. Amin. Mana ada orang sempro Sabtu Iya Minggu. makanya belum terlaksana kan. Masih rencana. Masih rencana. Oh, masih di prepare. Oke. Biasanya kalau prepare-nya banyak tuh berarti persiapannya matang banget ya. Amin ya Allah. Jangan lupa datang ke Semprosok apa ketum ya guys. Oke, balik lagi. Ya, Sampai apa mana tadi tadi? Kak Uti? Sampai abang gimana caranya organisasi itu menyita waktu tidur atau ya menyita waktu istirahat. Sebenarnya nggak banyak nyita waktu istirahat sih, pandai-pandai kita aja cara bagi waktunya. Karena gini, anak organisasi tuh dia pertama tuh ada waktu untuk kuliah sama waktu untuk istirahat. Jadi waktu untuk istirahatnya tuh dikasih untuk ke organisasi. Enggak semua tentunya. Jadi bisa setengah dari waktu istirahatnya. Sama waktu untuk kuliahnya juga bisa jadi dibagi. Jadi di situ dia bisa mempraktekkan apa aja teori-teori yang ada di kampus. Contoh, teori konflik yang kita pelajari. Itu bisa aja terjadi di dalam organisasi. Sama teori struktural, mungkin teori simbolik udah belajar belum, Len? Sebagai semester 2 kayaknya itu lagi belum belum. deh. Langsung dapat Semester 2 Ketum nanti- sendiri semester berapa di 7? 6 7. Jangan cepat kali. Mungkin nanti dipelajari, nanti akan kejadian di di dalam masalah-masalah yang ada di organisasi. Jadi itu bisa dipakai sebagai pisau bedah dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi intinya kayak apa yang di organisasi itu bisa kita bawa dalam kelas untuk sebagai wadah pengembangan juga, atau apa yang di organisasi itu bisa yang di kelas itu bisa kita bawa di dalam organisasi untuk pengembangan juga. Jadi intinya saling menguntungkan. Iya. Jadi kita nih pasti bertanya-tanya, kakak dan abang kan banyak pasti sebelum jadi sekarang melalui banyak hal kan. Nah, apa yang bikin kakak dan abang tuh aku mau masuk organisasi lah, apa motivasi di awal, apa yang bikin Membuat ada keinginan ada untuk keinginan. bergabung dalam organisasi itu apa? Iya. mungkin bisa ketua Dari dulu sih. Bang Nanda duluan gimana sebagai ketua umum? Biar aku nyontek jawabannya. Gini, sebenarnya organisasi ini memang kalau bullshit ya, memang dibilang bullshit sih. Hobi aku dari SMP. Karena prinsip aku gini, itu dari Imam Syafi'i itu pernah berkata, ketika aku melihat air menetes dan tergenang, itu keruh dan merusak sekelilingnya. Dan ketika aku melihat air yang mengalir, itu jernih dan membawa kebaikan untuk seluruhnya. Jadi maknanya apa? Kalau kita diam, kita akan memperburuk keadaan, kita menyulitkan orang lain di sekitar kita. Contoh ya, pengangguran. Kalau kita gerak aja, sibuk apa aja, mau buat kesibukan apa, olahraga kayak atau apa kayak, nggak melulu tentang uang. Sibuk itu asik, tapi nggak melulu tentang uang. Jadi apapun itu sibuk lakukan aja, bermanfaat bagi orang tua. Kesenangan sendiri, diri sendiri. Ya betul. Jadi bisa dibilang itu hobi, ya. Itu ngikuti prinsip aku juga, ya. Iya.
Oke, dari Kak Tasya Iya. jadi nyontek. Ketum berat pula ya, jadi susah ini. Harus mikir lagi aku harus meringankan. Makanya jadi nyontek nggak nih? Makanya jangan dicontek. Gak bisa nyontek lagi. Kalau dari aku sendiri sih, kenapa aku bisa milih join organisasi? Yang pertama itu pastinya kayak yang tadi aku bilang juga, organisasi itu sebagai wadahnya gitu. Jadi aku gak cuma dapat ilmu di kelas. Kadang kita di kelas tuh cuma dapat ilmu secara teori aja kan. Walaupun kita ada presentasi yang bisa praktek public speaking segala macamnya, tapi kita butuh wadah yang benar-benar bisa mendorong kita gitu untuk bisa lebih bertumbuh. Nah, dalam organisasi yang buat aku join tuh yang paling aku pikirkan tuh pertama adalah soal relasi ya. Karena kalau kita berorganisasi, kalau cuma sekedar kuliah di kelas aja kita nggak kenal kan siapa aja nih angkatan 21, siapa aja angkatan 22, 23, 24 nanti yang bakal masuk ya. Nah, kalau kita join organisasi itu kita bisa memperluas relasi kita bahkan ke alumni-alumni yang mungkin udah nggak ada lagi kan di kampus gitu. Kayak angkatan 17, maybe 16, 15 gitu. Tapi kalau kita dengan join organisasi, relasi kita sama mereka tuh masih terjalin gitu. Entah itu dari ada kegiatan kampus, kegiatan jurusan yang mempertemukan kita dengan mereka, tapi itu tuh nggak optimal. Tapi dengan kita terjun langsung ke organisasinya, kita pasti sedikitnya itu pasti bakal ada berinteraksi sama mereka. Contohnya kayak ikut kepanitiaan, ada SC, SM. Nah, kita jadi mengenal mereka kan. Bakal sangat-sangat membantu sebagai kami yang awal sebagai awal-awalnya organisasi ya. Kita kan semester 2 ya baru join organisasi. Sebelum kita join organisasi pas PKKMB juga udah perkenalan sama kakak abang kan. Kayak dalam hal tugas tuh sangat-sangat membantu, kayak nanya dosen ini gimana, tugasnya ini kayak mana, cara yang baik dan benar tuh gimana. Pasti butuh banget yang namanya pengalaman yang udah dilaluin sama kakak-kakak kita. Nah, kalau cuman berlandaskan PKKMB aja nggak cukup kan? Iya. Bahkan mungkin Uti sama Nabila udah lupa kali ya siapa aja panitia PKKMB kemarin. Ingat nggak sih? Ingat semua. Kakak enggak semua. Cuman kan kemarin pas PKKMB itu yang memanage itu cuman angkatan 22 gitu. Jadi kami hanya mengenal lingkup angkatan 22, belum angkatan 21, 20 dan di bawahnya lagi. Itu aja nggak hafal kan Iya, siapa semuanya. Itulah pentingnya juga, selain karena relasi di organisasi juga bisa melatih skill kita, leadership, public speaking, teamwork kita. Nah, itu tuh hal-hal yang kita butuhkan di masa depan gitu. Gak di masa depan aja, di masa sekarang tuh udah sangat dibutuhkan gitu. Kayak kita tuh butuh itu juga untuk di kelas juga. Kadang ada orang yang mungkin dia butuh validasi ya. Kayak aku misalnya, aku tipe kalau orang yang udah divalidasi dulu aku baru sadar kemampuan aku. Kayak misal aku nggak ngerasa aku bisa public speaking gitu, tapi pada saat aku ngomong terus orang bilang mu bisa public speaking gitu. Nah, dengan ada validasi itu aku baru bisa pede gitu. Nah, dengan di organisasi itu juga kayak memberikan kita kesempatan, karena di organisasi kan misal di kepanitiaan juga, dari struktur kepanitiaan ada ketupel, ada sekpel, kita diayomi kan, kita didorong kan, nggak cuma sekedar kita yang mau kita bergerak, tapi kita diberi kesempatan. Ayo Uti jadi ini, ayo Nabila jadi ini. Jadi mau nggak mau kita jadi punya kesempatan untuk bisa maju gitu. Jadi organisasi itu emang wadah yang mendorong kita dan mengayomi kita gitu. Itu sih nggak nyontek kan, jawaban ketum kan? Sangat di luar dari jawaban ketum sih. Nggak pakai hadis soalnya. Itu bukan hadis. Itu filosofi. Gila. Biar bisa di TikTok nanti kan. Dipotong ya. Dijadiin sebuah thumbnail filosofi ketum. Wis, keren. Kayaknya masuk deh nanti ke IMS. Iya, bisa. Teasernya podcast. Oh iya. Menarik. Oke. Ngomong-ngomong soal pengalaman baru, itu tuh mungkin bakalan masuk ke sini deh Kak, kayaknya. Gimana persiapan Kakak dan Abang dalam menyambut Maba 2024 gitu. Pasti udah banyak yang kepo kan, adik-adik di rumah yang masih di tempat asalnya, gimana sih caranya, gimana persiapan PKKMB kami, gimana nanti di kampus, gimana ini gimana itunya. Kita persilahkan kepada
ketua Ketua umum. organisasi dan ketua Kan bisa ke kabit dulu. Kak Kabit duluan dulu. Iya, Gimana, oke. Kabit? Sebagai Bersedia kabit duluan? organisasi. Kabit duluan atau ketum duluan nih? Ya udah KB duluan. Oke, karena prokernya ya Kak ya. Biar nanti lebih bagus jawaban ketum kayak belakangan. Oh iya. Kalau untuk persiapan PKKMB pertama itu kalau dari yang namanya kegiatan itu ada kepanitiaan kan. Untuk kepanitiaan itu sudah dibentuk. Nah, untuk pada saat PKKMB untuk adik-adik nanti yang bakal PKKMB angkatan 24 nanti kan kita ada namanya pembagian kelompok gitu. Nah, dari panitia sendiri itu pastinya sudah mempersiapkan kasu-kasu terbaik lah ya dari angkatan 23 yang akan menyambut adik-adiknya angkatan 24 itu. Nah, terkait gimana prepare-nya pastinya dari bidang organisasi juga dari angkatan 23 juga udah ada prepare buat PKKMB. Nah, kalau buat adik-adik mabanya gimana nanti pas PKKMB, aku kasih spill dikit lah ya. Intinya PKKMB kali ini tuh bakalan seru ya. Seru kenapa? Pertama dari ketum kita, dia PKKMB-nya online ya ketum ya. Gak jumpa orang. Nonton YouTube. Mahasiswanya di rumah ya teman. Sangat agak Nonton sangat tidak YouTube pakai asik baju ya. putih. Kalau dari aku sendiri angkatan 22 itu udah offline, cuman nggak optimal juga, masih di fakultas masing-masing, jadi belum terlalu asik. Nah, Berarti pas di tahun kami doang yang udah Iya. ngumpul di open space berarti ya Kak? pas di tahun angkatan 23. udah Normal. ada normal semua gitu. Nah, seru kan? Seru. Seru abis. Seru abis. Untuk angkatan 24 seru banget nanti tuh. Pasti karena bakalan ketemu beneran dari semua maba Unri angkatan 24 itu bakal dikumpulkan di satu tempat. Jadi kalian kalau misalnya kalian khususnya maba sosiologi ya, bisa ketemu anak kedokteran, anak Iya. Siapa tahu ada yang kepicut 1, 2. Aduh, iya Di juga lapangan ya. tuh bisa ngelihat siapa aja. Jadi gak cuman ketemu temen lama, Iya. tapi juga bisa ketemu jodoh kali ya. Aduh. Bisa jadi. Dia yang kepicut 24-nya atau kakak-kakaknya. Panitia. Siapa tahu. Iya. Nanti ketum juga ada soalnya ya. Mungkin adik-adiknya penasaran mau ketemu-ketemu secara langsung. Ih, Benar. Inilah Inilah ketum terbesarnya ya. Iya. Ketum Kita organisasi. persiapkan. Terus berarti kalau pas abang itu pas online gimana aja bang? Pas online tuh kan 3 hari ya. 3 hari. 3 hari itu hari pertama tuh seluruh Unri. Jadi semua fakultas tuh ya disuruh nonton YouTube. Nonton YouTube bukan pakai itu Zoom lewat gitu. enggak? Oh YouTube ya. Mungkin nanti apa ya bisa di belakang lah. Oke. Karena Oke paham. Terus di hari kedua itu fakultas sama kayak kalian juga. Fakultas tuh ya pakai Zoom. Oh fakultas pakai Zoom dia. Ya. Itu di bawah naungan BEM sama dekanat. Baru yang hari ketiganya dari MS. Dari jurusan berarti. Dari jurusan. Berarti PKKMB itu ada 3 ya bang ya? Ya. Ada dari Unri, dari fakultas, baru dari jurusan. Dan itu serunya beda-beda. Beda-beda. Setuju. Enggak ada serunya online? Online nggak ada Online serunya. nggak seru, tapi Ya. kalau offline dijamin. Apalagi yang pas hari ketiga kan antar jurusan itu biasanya ada perlombaan gitu Iya, kan. nggak terlalu Jadi formal yang online gitu ya. nggak merasakan. Lomba Among Us. Oh main Among Us. Oh ya lagi tren-trennya ya bang ya. 2021, 20. Bang Nanda 21, Kak Tasya 22, kita 23. Aduh, Dari dari kakak gimana? Pas berarti itu pas di kakak luring ya berarti antara masuk apa enggak atau masih dijaga bener-bener masih penjagaan yang ketat soal COVID gimana? Sebenarnya kalau soal penjagaan ketat soal COVID itu udah nggak terlalu ya, karena kalau kayaknya udah nggak disuruh pakai masker lah ya kalau pas PKKMB. Cuman ya paling itu nggak bisa dikumpulkan semua secara optimal. Jadi tetap kumpul tapi di fakultas masing-masing. Jadi kami PKKMB-nya cuma di fakultas saja, nggak ngerasain PKKMB Unif. Yang Unif berarti Iya. yang satu berarti kakak nggak ngerasa kalau ini. Ketum nonton YouTube kami Zoom lah waktu itu ya. Oh, Berarti Zoom. kan sama. Orang dikumpulin di Sudbal suruh Iya. nonton rektor dari proyektor. Iya. Oh di Sudbal. Nanti disuruh jargon fakultas kan teriak-teriak lompat-lompat. Padahal rektornya nggak dengar. Iya. Silent ya, agak silent. Rektornya gini-gini aja. Mungkin ke-mute waktu itu mungkin. Nggak dengar. Angkatan 22 bukan sih yang yel-yelnya juara 1? Bukan. Kakak kan?
yang juara satu sefakultas? Bukan. Iya nggak sih? Kita kapan juara satu fakultas? Ada Itu waktu kami kemarin tuh IP. IP, berarti pas kita kemarin Perawatan. itu mah yang seundri, Seundri. yang Fakultas. sefakultas. Fakultas itu dapat semua tahu. Oh iya, oh dia pakai kategori. pakai kategori. Kompak. Waktu itu kami dapetnya teramah kalau nggak salah. Teramah. Ramah kami. Kalian berkompak kan? Iya. Jadi udah semangat banget untuk dapetin karena kami mikirnya di salah satu itu cuma satu aja yang dapat gitu kan Kak gitu. Jadi ternyata itu semuanya dapat dengan kategori masing-masing. ya, jadi kayak jadi udah setiap semua. kategori. Jadi kalau misalnya dalam pandangan 2023 ya pas PKKMB tuh demi Allah seru banget. Karena kayak kami yang sebagai apa ya bahasanya itu kayak remaja menginjak universitas itu tuh kayak betul-betul sesuai Sungguh-sungguh sama yang apa yang kami perubahan. bayangin gitu. Perubahan Gimana banget. rasanya pakai Almed kampus yang sangat kita perjuangkan Bangga, dari SMDP, kalian harus pakai. Mandiri itu semuanya harus bangga. Minimal kalau menurut aku di saat kalian baru dapat Almed itu minimal foto sekali sih. Karena habis tuh Itu sama aja self reward kepada diri sendiri juga. Betul banget. Tapi emang iya sih, aku pribadi juga ngerasa PKKMB ini salah satu momen yang gak bisa dilupain dan yang pasti bakal kenang. Selain karena perdana di universitas juga banyak hal-hal seru ya kayak gitu. Kita jadi ada relasi, gak cuma dari jurusan sosiologi, dapat teman dari jurusan-jurusan lain. Iya. Nanti ada perlombaan, seru aja. Gitu. Kalau dari Ketum gimana Tum? seru, akankah seru 2024 kita? Harus Seru. Iya, harus seru. Karena untuk yang jurusan sendiri dari IMS kita udah nyiapkan yang seru-seru lah. Wih, ditunggu Stay ya. tune. Stay tune banget sih adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian takut buat PKKMB bakalan kena bully atau kena apa sih namanya dulu Bang? Perpeloncoan. Perpeloncoan itu tuh di kita di Universitas Undri sendiri tuh udah nggak ada yang kayak gitu, udah tidak memperbolehkan. Jadi buat termasuk dalam lingkup sosiologi gitu. Sosiologi itu sama sekali tidak dibenarkan untuk adanya perpeloncoan. ya, jadi kayak kalian besok bener-bener di-treat sebagai bagaikan adik kami gitu. Adik Adik kandung mau kami. apa nanti kami Dimanja kasih kan gitu. dia? Dimanja banget kami mah. Kayak pengalaman kami tahun kemarin itu bahkan kami kalau untuk ke WC harus ditemani. Kak. Iya, ditemani. Adek mau beli minum gak usah, Nggak usah, refill sini kakak bawain. Habis refill dibeliin. Makan aman. Aman. Itu juga enaknya PKKMB Ha-ha. ya. 3 hari makan ditanggung. Iya betul. Makanya jangan nggak hadir rugi Buat sih kalau nggak hadir. rugi banget nggak datang. Wajib datang sih. Iya, Usahain wajib. ada. Karena itu dalam apa ya bahasanya mahasiswa itu nggak bakal bisa keulang untuk yang kedua kalinya. Kayak kita nggak mungkin kan jadi mahasiswa baru untuk 2 kali gitu kan Kak. Apalagi kalau udah jadi panitia pun tuh rasanya udah beda. Beda. Ya serunya Kalau tuh beda. kalian kalau jadi peserta dimanja, jadi panitia tuh yang capek. Iya betul. Nggak capek kok kita. Oh, demi adik-adik ya kak ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Oke. Oke. Aduh, berarti buat PKKMB aman. Sosiologi itu aman berarti. Insya Allah aman ya kan Bang? Aman kan Kak? Ya harus datang lah. Karena ada wajib. 3 fase di mahasiswa tuh yang paling asik tuh PKKMB, KBM sama wisuda. Nah, apa itu KBM? Stay tune. Nanti kalau udah masuk. Bakal banyak banget yang bisa kalian ikutin di sosiologi karena banyak kegiatan. Kalau misalnya kalian kepanitiaan tuh bakalan bener-bener apa ya Bahasanya namanya? itu kayak banyak varian untuk kalian coba gitu. Jadi Kayak nggak berhenti untuk waktu luang tuh kalian mungkin ada, cuman lebih baik kalian gunakan untuk kegiatan itu sendiri. kegiatannya seru. Hehe. Dan pastinya bermanfaat juga Iya. ya. Iya betul. Sangat-sangat menambah pengalaman dan menambah relasi seperti kata Kak Tasya, kita butuh relasi, ya kan? Seperti air yang mengalir kata Bang Nanda. Nanti Oke. thumbnailnya itu ya seperti air yang mengalir. Tolong ya yang edit. Yang edit siapa yang edit? Oke. Berarti Udah semua. kayaknya udah semua debil. Apa ya yang belum kita pertanyakan atau Oh itu bagaimana sih kalau misalnya nih kita kan sebagai mahasiswa baru kita belum mengerti gimana apa bahasanya
sistem pembelajaran di kampus itu bagaimana sih Kak? Iya, gitu. lupa Kayak gimana lagi kalau itu. misalnya kita Organisasi pengalaman dari kita kemarin ya baru semester 1 itu kita ya mungkin dapat dosen yang agak sedikit sulit untuk kita mengerti gitu. Itu bagaimana tipsnya buat kakak abang yang udah semester tua bahasanya ya, ada semester tinggi gitu bagaimana? Karena ada kata jangan bahas tua. Jangan bahas tua. Oke. justru itu karena ada kata tua Iya dia kan. Ya. Jadi mahasiswa nih bisa dibilang kuliah lah, bisa itu beda dengan di SMA. Karena apa? Di kuliah nih kita lebih liberal, lebih bebas gitu untuk mengatur masa depan kita gimana. Nggak terikat sama aturan-aturan disiplin yang di sekolah harus botak, harus masukin celana ke baju, harus pakai lengkap. Enggak, di kampus nih bebas. Jadi yang jadi penghambat tuh cuman mental kita dalam bertanggung jawab untuk tanggung jawab masa depan lah. Jadi beda lah sama guru. Jadi di dosen nih terserah kita mau ke WC kayak kita mau nggak masuk, kita nggak ngerjain tugas itu terserah. Jadi dosen tuh nggak peduli masalah itu. Jadi cuman itu aja penghambatnya. Jadi kita nih liberal, bebas saja, nggak ada terikat apapun. Mau masuk mau nggak terserah. Jadi tapi tetap ingat tanggung jawab kita. Masuk tetap Tujuan masuk. kita apa ke Tujuan situ? awal mau Ya. ke sini tuh Tugas ngapain? tetap tugas. Organisasi boleh tapi tugas jangan dilewatkan juga. Setuju banget. Justru itu tantangannya karena kita nggak ada aturan yang beneran mengikat kita sebagai mahasiswa. Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Iya betul. Dan juga saingan nih. Kita kalau udah di pas SMA mungkin bersaing sama teman sekelas kan, siapa yang juara 1, 2, 3. Kalau kuliah tuh udah nggak ada saingan sama temen. Iya. Kita saingin sama diri kita sendiri. Kita mau nggak ngerjain ini, males atau rajinnya gitu. Karena kalau di dunia perkuliahan orang nggak nanya lagi, kamu IPK berapa? Enggak. Kalau mungkin pas SMA nanya nih, kamu kemarin IPA biologi nilainya berapa? Ranking berapa? Ranking berapa? Tapi kalau udah kuliah tuh udah nggak terlalu dipikirkan lagi sih mau siapa yang paling tinggi IPK-nya gitu. Yang penting lulus di semester sesuai itu, target, nggak lulus mengulang mata matkul. kuliah betul Iya. sekali kayak gitu. Jadi intinya itu kita balik pada diri sendiri sih, karena pada kuliah ini itu bebasnya itu bukan dalam hal kita bisa ngapain aja, cuman ada peraturan juga di diri kita sendiri gitu. Kita mau sekali. ngapain gitu. Juga kuliah ini bukan perlombaan. Iya. Jadi yang dinilai itu bagaimana cara kalian lulus. Iya. Itu nanti ya di keluarga kalian bukan ditanya ranking berapa di kampus, Iya. itu nggak ada. IPK-nya berapa di kampus itu nggak ada. Yang ditanya tuh kapan Kapan lulus. lulus? Kapan wisuda? Karena saya sudah merasakan. Apalagi ya. Apalagi yang udah semester tinggi tuh. Setiap lebaran Idul Adha, apalagi Bang? Idul Fitri. Idul Fitri. Idul Adha itu Ditanya kapan semester, lulus. libur semester. Libur semester. Kapan lulus? Kapan semprot? Jangan pulang ke kampung malah nikah, oke? Jangan dong. Kita tuh tidak Harus jangan. ingat tujuan awal masuk itu apa. Selesaikan dulu. Jangan berhenti sebelum ada gelar di akhir nama. Siap. Nanti kalau misalnya sosiologi berarti kalau Ananda Kurnian Syahputra Esos. MSI. Ada Amin. S2 MSI. Ditunggu adik-adik 24 abangnya ya. undang lagi sini. Iya. undang lagi. Waduh. Bukan kami tapi yang ngapainnya. Entah siapa adik-adik ketumnya 24 besok ya. dong. Entah siapa ketumnya besok ya. Oh iya. Kedipin. Siapa tahu dari adik 24 ada Iya. nanti mau mengajukan diri. Sebenarnya gitu kan. menjadi ketum Bisa. seru Tips kan and Bang? triknya gimana tuh Bang? Seru nggak sih jadi ketum Bang? Seru. Struggle ya. Ya pasti ada gelombang naik, gelombang turun kan. Anjay. Terus tuh tips dan triknya nggak ada sih sebenarnya. Cuman kemauan dari diri sendiri aja sama berani tanggung jawab. Pasti itu. Berat Bang jadi ketum Bang. Berat iya. Asik juga iya. Sepertinya nggak ada yang nggak berat sih Kak, kalau Struggle-nya sebagai anggota dari organisasi. IMS aja kayak aduh apalagi jadi ketum kan, tapi kata ketum kita harus semangat. Kita itu balik lagi ke tanggung apa jawab. slogan kita? Selalu kerja Kerja sama kompak dan semangat. Betul. Iya kan? Ya, Jadi itu. sosiologi tuh selalu kerja sama, kompak dan semangat. Nah, balik lagi ke yang Hafal jargonnya sebelum PKKMB. PKKMB. Oke. Oke. Dari Kak Tasya sendiri gimana? Soal Dari semua aku, ini. Gini aja ya, maksudnya kan kita bentar lagi PKKMB nih. Mungkin adik-adik 24 juga udah gak sabar ya untuk ikut PKKMB. Terus kapan nih Kak kami sebaiknya datang ke kampus? Nah,
Jadi sebelum PKKMB itu biasanya kita ada prepare sebelum PKKMB. Jadi untuk adik-adik 24 khususnya diusahakan datang beberapa hari sebelum PKKMB. Jangan datang pas H-1, capek nanti. Karena PKKMB itu ya dimulainya pagi kan. Jadi ya pastinya kalian harus beres-beres juga, entah itu di kos, bagi yang anak rantau barangkali. Jadi usahakan datang beberapa hari sebelum PKKMB. Agar kalian sendiri juga bisa mempersiapkan diri kalian untuk bisa ikut PKKMB-nya. Nah terus pada saat kalian kuliahnya, gimana nih Kak cara menjadi seorang mahasiswa yang baik dan benar lah ibaratnya ya. Walaupun sebenarnya kami juga mahasiswa masih kayak gini aja ya. Gak tahu baik benernya, tapi air mengalir Iya. aja. Betul. Karena kami mengalir tadi seperti air. Tapi pada saat berkuliah itu pesan aku sih buat anak 24 khususnya, fokus kuliah itu emang penting. Kalian mau dapat IP tinggi itu emang wajib itu kan. Karena kita kuliah itu emang mengejar ya selain skill-skill di luar itu emang kita nggak bisa bohong, nilai kita di ijazah nanti itu emang dipertanyakan gitu. Tapi yang paling penting juga bagi aku karena berhubung di sini kami dari organisasi juga ya, menurut aku organisasi itu penting untuk pendukung selama kalian kuliah. Minimal kalian ikut satu organisasi. Kalau mau lebih atau mungkin masih penasaran atau masih pencarian jati diri, boleh ditambah. Mungkin sekitar 2 cukup. Tapi jangan kebanyakan karena terkadang pas maba kan tuh cenderung tuh kayaknya ini seru lah, kayaknya ini seru juga lah. Coba-coba gitu ya Kak ya. Semuanya diambil, akhirnya apa pusing sendiri karena bingung bagi waktu dan segala macamnya. Jadi ya balik lagi kalian tuh tujuan di sini tuh kuliah, tapi kalian juga butuh tambahan lainnya kayak organisasi, ikut pelatihan, seminar segala macamnya itu juga perlu. Tapi ya diminimalisir dan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan karena kita di sini nggak sendiri, walaupun kalian mungkin ngerantau nih sendiri, tapi di sini kalian punya kakak-kakak, punya abang-abang. Jadi jangan segan-segan ya kan tempat Kak. bertanya, Kak bagusnya aku kayak gimana ya ngambil ini, kalau ini bagus nggak ya gitu. Jadi begitulah tujuan kita itu adanya kakak tingkat, biar kita bisa berkomunikasi dan kita juga bisa tahu nih gimana ke depannya. Kalau dari Ketum gimana Ketum? Apa tadi? Kita seperti yang sudah lolos ya guys ya. Tadi kan udah. Iya. Kita dilanjutin. Oh iya, mungkin barangkali dari Ketum ada pesan gitu buat angkatan 24 nanti yang mau masuk gimana? Atau mau promosi ya masih sini kita boleh juga sih. Boleh. Aduh, boleh. Cantumkan logo saya tadi ya. Itu ada tuh di logo. Bisa di zoom mungkin nanti. Apa ya? Serius amat dari tadi memang konsepnya serius ya? Iya, Iya. enggak sih sebenarnya biasa aja sih, Kan Bang. seperti air yang mengalir. Air yang mengalir. Iya. Kita tuh bercanda tapi pembahasannya berat emang. Jadi saran aku buat adik-adik tuh untuk masuk organisasi ya itu terserah kalian, bebas. Aku nggak ngewajibkan karena kalau diwajibkan pasti ada feedbacknya kan. Iya, ada tekanan. Jadi bebas. Tapi disarankan iya. Karena apa? Kita tuh hidup nggak akan jauh dari organisasi apapun itu di dunia kerja, walaupun sebagai pengusaha. Jadi di pengusaha tuh kita sebagai leader lah, pemimpin itu tetap organisasi karena kita pemimpin ada anggotanya. Gitu pula di pekerjaan lain. Jadi nanti kalian bisa bantu struktur manajemennya gimana, time manajemennya gimana, money manajemennya gimana. Mungkin itu aja sih yang aku sampaikan. Terus izin nambahin soal yang tentang manajemen ini, kalian bakalan terbiasa dengan siklus itu waktu demi waktu. Jadi kayak walaupun kalian saya nggak bisa deh Kak, kayaknya nggak bisa ini saya nggak bisa gini nggak. Pasti kalian kalau misalnya coba terus kan bakalan terbiasa dengan siklus yang kayak gitu. Bisa manage waktu sendiri, bisa public speaking sendiri tanpa kalian ada berguru atau les public speaking. Karena kan bakalan terbiasa dengan hal itu. Karena public speaking sendiri tuh dibutuhin juga di dalam kelas. Presentasi kayak balik ke episode pertama kita yang belum nonton. Tuh, linknya di sini. Mau Yang mau sponsor linknya di situ. ya, yang mau Oke. sponsornya di sini. Ini linknya besok ya. Iya. Besok Masuk barang dong. Ayo yang sponsori. Teh pucuk. Ditunggu. Ditunggu. Oke.
Atau mungkin barangkali dari adik-adik tuh mungkin dia pengen ikut tapi takut-takut kali ya, karena nggak pede, nggak berani. Tenang aja, karena ya balik lagi di sini kita ada kakak tingkat, ada. Jadi kalian tuh nggak sendiri gitu. Kalian pasti bakal gitu dibantu juga, diarahkan. Jadi kalau seandainya nanti kalian tiba-tiba disuruh ikut kegiatan, suatu kegiatan, kalian nggak beneran disuruh ikut sendiri gitu, tapi kalian pasti dibimbing. Nanti ini tuh kayak gini caranya, kayak gini caranya. Jadi kalian nggak usah takut dan nggak usah khawatir untuk mencoba hal baru di dunia perkuliahan. Karena di dunia perkuliahan kalian nggak akan bener-bener disuapin gitu aja. Kalian yang mencari sendiri gitu. Karena pasti nanti bakal ada yang bantu kalian juga tuh bisa terus berkembang. Oke. Gitu. Karena organisasi itu bukan IMS aja. Kan IMS itu Ikatan Mahasiswa Sosiologi. Iya. Jadi itu cuma satu jurusan. Masih banyak organisasi lain di luar kampus ada, di dalam kampus ada. Kalau misalnya yang cakupannya satu fakultas itu tuh ada BEM, BLM. Itu apa sih namanya Kak yang Divisi ada GKM namanya. GKM. Komunitas. jadi banyak banget organisasi yang ada di FISIP sendiri tuh ada banyak. Apalagi di Undri. Jadi universitas. Dan juga itu organisasi itu tuh bukan tentang cuman kayak organisasi mencakup bagian pembelajaran atau tentang apa, ada agama juga. iya ada. Kalau yang lebih ingin mengembangkan agama ada juga organisasi. Kalau di FISIP namanya Al-Madani. Al-Madani, Kalau besarnya bener. apa namanya ya Kak? Aroyan kalau di Aroyan. universitas. Terus juga untuk lebih ke mungkin bagi yang pengen nyari prestasi lebih ke arah lomba-lomba, kalau di FISIP sendiri itu ada nama GKM, tapi kalau udah tingkat universitas itu namanya Universitas Riau Cendekia, ada UKM-nya. Nanti bisa dicari lebih lanjut aja sama adik-adik. Sering men-searching. Iya, atau bisa Promosikan nanya juga organisasi nih sendiri. Dan jangan lupa bertanya sih ya. Karena kalau Abang mau promosiin juga nggak IMS? Wajib. boleh silahkan Lanjutkan. ketum dipersilahkan. Jadi buat adik-adik 2024, aku nggak bisa manggil adik sih. Oh mungkin buat rekan-rekan mungkin 2024. anak-anak ya. Jadi khusus yang sosiologi lah. Itu mungkin nanti bisa gabung lah, join ke IMS sebagai tim muda. Karena itu termasuk organisasi utama di Iya. sosiologi ini. Sosiologi. Karena di situ bukan apa ya gimana ya? Sebagai wadah lah, kalian suka seni di situ ada komunitas seninya. Kalian suka debat di situ bisa ditampung di debat, nanti dialirkan ke URC juga. Iya bisa banget. Kalian suka ini, suka itu, bisa. Atau kalau suka kayak kamera dan jurnalistik bisa juga gabung di Infocom. Bidangnya masing-masing ya. Oke. Di organisasi juga bisa bersama Kak Tasya. Yang Kabitnya. tidak kami tampung tuh hanya mahasiswa yang malas. Betul sekali. Malas dan tidak mau berkembang. Ya. Betul sekali. Kalau kamu cuman aku maunya jadi kupu-kupu aja Kak. Bullshit. Di awal cuman ngomong kayak gitu. Aku juga dulu ngomongnya ya, gitu. mungkin Aku mau semua bakal kupu-kupu mikir aja. gitu. Mau kupu-kupu aja kuliah pulang. Kita nyatanya jadi kura-kura. Kuliah rapat. Tapi serunya. Seru banget. Gila. Oke. Mungkin sudah cukup. Iya. Biar bisa sisain buat episode selanjutnya ya. Iya, betul. Mana tahu mau diundang lagi kita ya kan Bang. Waduh. Aja sih. Masih Boleh, ada tunggu aja, masih tunggu ada 5 lagi ya PJ. Oke. Itu ngundang mahasiswa semua. Enggak, kami tuh ini kita di belakang aja ya. Oh, pokoknya ya tamu-tamu seru lah. Ya tamu-tamunya seru. Ditunggu aja nanti. Pokoknya. Enggak, jangan. Oke. Apa? Slogan. Oke. Oh iya, kita ke slogan sosiologi dulu. Boleh dipimpin sama ketum? Oke, tunggu. Closing dulu. Oke, sekian dari Oh iya, benar. gimana sih, 1, Bil? 2, 3. Oke. Oh iya. Oke, sekian dari pos. Gak apa kan bisa di Aku aja yang nutup. Jangan lo kayak gitu, sedih lo. Lanjut. Sosial media IMS. apa sih? Kan ditutup ya. Terus kenalin apa aja sosial media IMS, terus subscribe YouTube IMS. Nah, baru slogan. Baru Apa sih? IMS Visip Unri. Itu untuk YouTube, BMS Visip Undri, ada IMS baca aja di ini. aja untuk cek media sosial di bawah kami. Nah nanti itu editor kerja lagi. Iya. Oke. Oh, siap. Semangat ya editor. Kalau bisa kayak yang PWK ya. Op. Abang nonton nggak yang kemarin? Nonton. Kalau mau kayak PWK minimal TS 1. Bang Sakta, nenon. Iya, kabit. Ninu.
Oke. Oke, tutup Yuk, ya. Tutup, Bil. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Topik yang dibahas itu sangat seru. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik, bagi rekan-rekan sosiologi di luar sana. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita di bawah sini, dia dicantumin. Oke. Boleh dong Bang dipandu Sebagai slogannya slogan IMS Sosiologi. Oke, baik. Sosiologi selalu kerjasama, kompak dan Semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa di follow ya teman. Bye-bye. Podcast SOS Sobat Obrolan Sosiologi.